Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eneko Maria dari program D4 Kearsipan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 tentang laporan praktik unit 2. Yang pertama tentang diskusi berdasarkan tugas yang sudah saya buat pada tugas 1, topik tujuan umum, tujuan khusus, audiens, dan data pendukung dari internet. Kembangkan menjadi sebuah naskah pidato lengkap yang terdiri atas 1 pembuka, 2 isi, 3 penutup. Yang pertama, pembahasan. Pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pemimpin unit kerja di lingkungan pemerintah daerah Kota Probolinggo, yang kami banggakan rekan-rekan aparatur sipil negara yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dalam forum yang penting ini. Izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin terasa dekat dengan keseharian kita. Berapa kali dalam sebulan terakhir Anda mencari sebuah dokumen arsip namun tidak berhasil menemukannya? Atau mungkin dokumen itu ditemukan tetapi dalam kondisi rusak, dimakan usia, terlipat, atau bahkan tidak dapat terbaca lagi? Jika itu pernah terjadi, dan saya yakin banyak di antara kita yang pernah mengalaminya, maka hari ini kita perlu bicara serius tentang masa depan pengelolaan arsip di negara kita. Karena disinilah sesungguhnya krisis tata kelola pemerintah yang sesungguhnya bermula bukan dari kebijakan yang salah, bukan dari anggaran yang kurang, tetapi dari dokumen yang tidak tertata. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan bicara tentang sebuah topik yang mungkin terdengar teknis, namun sesungguhnya menyentuh inti dari integritas kelembagaan kita. Urgensi digitalisasi arsip sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Judul pidato saya hari ini adalah Dari Kertas ke Cloud, Urgensi Digitalisasi Arsip untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel. Arsip adalah memori institusi. Arsip adalah bukti bahwa pemerintah pernah membuat janji dan catatan apakah janji itu ditepati atau tidak. Ketika sebuah surat keputusan hilang, ketika sebuah berita acara tidak bisa ditemukan, ketika catatan anggaran tidak tersimpan dengan baik, pada saat itulah ruang bagi penyimpangan terbuka lebar. Pengelolaan arsip yang buruk bukan hanya soal ketidaknyamanan administratif, hal ini adalah celah yang memungkinkan korupsi tersembunyi dalam kegelapan yang diciptakan oleh kekacauan dokumen. Yang kedua, fakta yang mengkhawatirkan. Kesengajaan digitalisasi arsip nasional sekarang, mari kita bicarakan tentang fakta. Karena persoalan ini bukan sekedar perasaan atau kesan, namun ada data konkret yang perlu kita hadapi bersama. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI merilis laporan kinerja kearsipan pada tahun 2024 yang menunjukkan hasil yang sekilas terlihat menggembirakan. Implementasi aplikasi Srikandi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, telah menjangkau 685 lembaga dan daerah, atau setara 97,30% dari target nasional. Angka hampir sempurna. Hampir karena di balik angka yang membanggakan itu tersembunyi sebuah kenyataan yang tidak bisa kita abaikan. Digitalisasi arsip di tingkat kabupaten atau kota, tempat di mana kita berada, tempat di mana pelayanan publik langsung menyentuh warga, baru mencapai 33%. Sementara kementerian dan lembaga pusat sudah mencapai 97%. Kesengajaan hampir 64%. 2/3 pemerintah daerah di seluruh Indonesia masih mengandalkan cara-cara lama yang rentan rusak, rentan hilang, dan rentan dimanipulasi. Lalu bagaimana dengan kualitas pengelolaan arsip secara keseluruhan? Hasil pengawasan kearsipan ANRI tahun 2024 mencatat bahwa dari seluruh instansi yang diawasi, hanya 68 lembaga yang berhasil meraih predikat AA atau sangat memuaskan. Indeks pengawasan kearsipan nasional naik tipis dari 71,00 menjadi 72,89, yang artinya mayoritas instansi pemerintah di negara ini masih belum mengelola kearsipan sesuai standar pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bukan prestasi yang bisa kita banggakan. Nomor 3, Rikandi dan urgensi strategis. Lebih dari sekedar efisiensi, Bapak dan Ibu
Saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa digitalisasi arsip melalui Sri Kandi ini bukan semata-mata soal efisiensi kerja atau penghematan ruang penyimpanan. Ini adalah persoalan strategis kenegaraan. Bayangkan ini, sebanyak 63 kementerian dan lembaga akan berpindah ke ibu kota Nusantara. Dalam beberapa tahun ke depan, ANRI sendiri telah menegaskan bahwa target integrasi seluruh arsip ke dalam satu server terpadu melalui Sri Kandi. Dirancang agar seluruh lembaga yang berpindah ke IKN dapat terus mengakses arsip secara digital tanpa harus memindahkan ratusan ribu lembar dokumen fisik. Ketika fisik harus pindah, arsip tidak harus. Inilah kekuatan digitalisasi. Tetapi kekuatan itu hanya bisa dirasakan jika kita sebagai pemerintah daerah turut serta dalam transportasi ini. Selama 2/3 kabupaten kota masih bekerja dengan sistem konvensional, maka data akan selalu terputus di tengah jalan. Pelayanan publik dan terintegrasi secara nasional tidak pernah bisa terwujud jika fondasinya tidak terhubung secara digital. Yang keempat, risikonya nyata yang harus kita waspadai. Mungkin ada yang berpikir selama ini kami juga baik-baik saja. Arsip kami masih tersimpan, masih bisa dicari. Saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan ulang keyakinan itu. Pengelolaan arsip secara konvensional yang berbasis kertas, berbasis lemari, berbasis ruang penyimpanan akan membawa ke setidaknya 3 resiko besar yang berjalan secara diam-diam. Pertama, resiko kerusakan fisik akibat cuaca, kelembapan, hama, rayap, ataupun bencana seperti kebakaran dan banjir yang seringkali tidak bisa diprediksi. Kedua, resiko kehilangan akibat rotasi pegawai yang tidak disertai secara searah terima dokumen yang tertib. Dan yang ketiga, ini yang paling serius adalah resiko manipulasi yang memungkinkan dokumen diubah, ditukar, atau ditarik dari peredaran tanpa jejak yang dilacak. Arsip digital yang dikelola melalui sistem yang standar seperti Sri Kandi menutup ketiga celah tersebut sekaligus. Setiap dokumen memiliki rekaman jejak yang tidak bisa diubah secara sepihak. Setiap akses tercatat, setiap perubahan tersimpan dalam log system. Hal ini yang dimaksud dengan akuntabilitas berbasis teknologi, dan inilah yang seharusnya menjadi standar kerja kita, bukan pengecualian. Yang ketiga, penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita sejenak merenungkan apa yang telah kita bahas bersama hari ini. Kita telah melihat bahwa arsip adalah fondasi akuntabilitas yang tidak bisa diabaikan. Kita telah menyaksikan data yang menunjukkan ketimpangan mencolok, 97% di level pusat, tetapi hanya 33% di level kabupaten ataupun kota. Dan kita telah memahami bahwa digitalisasi arsip bukan sekedar program pemerintah yang harus diikuti. Hal ini adalah kebutuhan strategis yang menentukan apakah pemerintahan kita dapat dipercaya oleh rakyat atau tidak. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengambil satu langkah nyata setelah forum ini. Tidak perlu langkah yang besar, cukup mulailah dengan mengenal Sri Kandi lebih dekat di unit kerja Anda masing-masing. Ajak rekan-rekan untuk tidak menunda penginputan dokumen. Sampaikan kepada atasan jika ada hambatan teknis yang menghalangi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Kita adalah generasi sipil yang berada di tempat persimpangan antara birokrasi lama dan birokrasi masa depan. Di tangan kita lah, bukan di tangan siapapun keputusan itu diambil. Apakah kita akan memilih untuk terus mengandalkan lemari arsip yang penuh sesak dan rentan, atau kita akan melangkah ke depan menuju sistem yang transparan, terlacak, dan terpercaya? Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tidak cukup untuk menggerakkan perubahan, tetapi saya percaya bahwa kesadaran adalah langkah pertama dari setiap transportasi yang bermakna. Dan semoga forum kecil ini mampu menyumbang sedikit percikan kesadaran itu bagi kita semua. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.